Afghanistan, kuburan kekasaran. Afghanistan bukan cuma negara, tapi medan perang para dewa. Dari Alexander Agung sampai Taliban, siapapun yang berani menginjakan kaki di sini siap-siap jadi bahan sejarah. Percaya atau tidak, kalau Afghanistan tempat di dunia ini yang bisa bikin kekaisaran sebesar Mongol cuma gigit jari. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas tentang kisah Afghanistan, negara yang punya resep rahasia yang bikin musuh kocar-kacir. وذلك هو الفوز العظيم. Afghanistan, negara yang terletak di jantung Asia Tengah, telah lama dikenal sebagai kuburan kekaisaran. Selama berabad-abad, banyak kerajaan besar yang telah mencoba menaklukkan Afghanistan, tetapi semuanya gagal. Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk medan yang sulit, iklim yang keras, dan perlawanan yang gigih dari rakyat Afghanistan. Salah satu kekaisaran pertama yang mencoba menaklukkan Afghanistan adalah Kekaisaran Persia. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Raja Persia Cyrus Agung berhasil menaklukkan Afghanistan dan menjadikan Afghanistan sebagai bagian dari Kekaisaran Persia. Namun, kekuasaan Persia di Afghanistan tidak bertahan lama. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Kekaisaran Persia dan Afghanistan menjadi bagian dari Kekaisaran Makedonia. Setelah kematian Alexander Agung, Afghanistan kembali menjadi negara yang merdeka. Selama berabad-abad, Afghanistan diperintah oleh berbagai dinasti, termasuk dinasti Safarid, Samanid, dan Ghaznavid. Pada abad ke-11, Afghanistan ditaklukkan oleh Seljuk Turk yang mendirikan Kekaisaran Seljuk. Pada abad ke-13, Afghanistan ditaklukkan oleh Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Mongol menghancurkan banyak kota dan desa di Afghanistan dan membunuh jutaan orang. Setelah kematian Genghis Khan, Afghanistan kembali menjadi negara merdeka. Pada abad ke-16, Afghanistan ditaklukkan oleh Kekaisaran Mughal. Mughal adalah dinasti Muslim yang berasal dari India. Mereka memerintah Afghanistan lebih dari 2 abad. Pada abad ke-18, Afghanistan ditaklukkan oleh Kekaisaran Durrani. Durrani adalah dinasti Muslim yang berasal dari Afghanistan. Mereka memerintah Afghanistan selama lebih dari 1 abad. Lalu pada abad ke-20, Afghanistan menjadi arena pertempuran antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979 untuk mendukung pemerintahan komunis. Namun, Uni Soviet tidak mampu mengalahkan perlawanan rakyat Afghanistan dan akhirnya menarik pasukannya dari tahun 1989. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Afghanistan kembali menjadi negara merdeka. Namun, negara ini terus dilanda konflik internal. Pada tahun 1996, Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Taliban adalah kelompok militan Islam yang menerapkan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam. Pada tahun 2001, Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi Afghanistan untuk menggulingkan Taliban. Taliban berhasil digulingkan, tetapi Afghanistan tetap menjadi negara yang tidak stabil. Pada tahun 2021, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan di Afghanistan setelah Amerika Serikat menarik pasukannya. Sejarah Afghanistan menunjukkan bahwa negara ini adalah tempat yang sulit untuk ditaklukkan. Medan yang sulit, iklim yang keras, dan perlawanan yang gigih dari rakyat Afghanistan telah membuat banyak kekaisaran besar gagal. Mengapa Afghanistan sulit ditaklukkan? Nah, ada beberapa faktor yang membuat Afghanistan sulit ditaklukkan. Pertama, medan Afghanistan sangatlah sulit. Negara ini memiliki pegunungan yang tinggi, lembah yang dalam, dan gurun yang luas. Hal ini membuat sulit bagi pasukan asing untuk bergerak dan memasok pasukan mereka. Kedua, iklim Afghanistan sangatlah keras. Musim panas di Afghanistan sangat panas dan kering, sedangkan musim dingin sangat dingin dan sangat bersalju. Hal ini membuat sulit bagi pasukan asing untuk bertahan hidup di Afghanistan. Dan ketiga, rakyat Afghanistan memiliki semangat juang yang tinggi. Mereka telah berjuang melawan penjajah selama berabad-abad dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Peran Taliban dalam sejarah Afghanistan. Taliban adalah kelompok militan Islam yang didirikan pada tahun 1994. Mereka mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada tahun 1996 dan menerapkan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam. Taliban dikenal karena tindakan kekerasan mereka, termasuk pemenggalan kepala, pembakaran buku, dan penyiksaan terhadap perempuan.
Taliban adalah kelompok yang ngaku-ngaku pejuang Islam sejati, pernah berhasil kuasai Afghanistan. Ya kalian bayangin aja, negara yang kaya akan budaya dan sejarah ini tiba-tiba jadi tempat yang serba hitam putih. Musik dilarang, perempuan gak boleh sekolah, dan hukuman potong tangan jadi hal yang biasa. Gila. Tapi jangan salah, Afghanistan itu bukan cuma tentang perang dan kekerasan. Negara ini juga punya keindahan alam yang bikin terpana, budaya yang kaya, dan orang-orangnya yang ramah. Sayangnya, keindahan itu seringkali tertutupi oleh debu perang. Saat Taliban berhasil bertahan melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya selama lebih dari 20 tahun, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang medan Afghanistan dan mereka mampu menggunakan taktik gerilya dengan efektif. Taliban juga memiliki dukungan yang kuat dari penduduk Afghanistan, terutama di daerah pedesaan. Pada tahun 2021, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan di Afghanistan setelah Amerika Serikat menarik pasukannya. Taliban telah berjanji untuk memberikan amnesti kepada mantan pejabat pemerintah untuk menghormati hak-hak perempuan. Namun banyak orang yang meragukan janji-janji Taliban. خب اگر ما چون من خودم از شرایط فارغ هستم من این رو به خاطر از این میگم که یک زن در چوکات اسلام هم حق داره که کار بکنه. که یکی از هدفهای من هم همین بود که در پوزیشن بلند و در عرصه خدمت به زنها به هم نوع خود کار. خانمایی که در خانه شیشتن کارمند هستن یک مقدار معاش برشان میتن در خانه هستن، ولی این که نمیتونن کار بکنن در جامعه خود تبارز بتن کار بکنن به او خاطر مایوس هستن. در مسیر درست روان نیست. در مسیری است که خانم‌ها در معرض غرق شدن هستند. گروگان گرفتن کار خانم‌ها را و مکاتب دخترانه را. Masa depan Afghanistan. Masa depan Afghanistan masih belum jelas. Taliban masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kemiskinan, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Selain itu, Taliban juga harus menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk menghormati hak-hak perempuan dan minoritas. Dan entah mengapa, masa depan Afghanistan ini masih jadi misteri. Taliban udah janji mau bikin Afghanistan jadi negara yang damai dan sejahtera, tapi janji manis belum tentu ditepati. Kita semua berharap negara ini bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi negara yang maju dan bersatu. Namun, ada juga beberapa alasan untuk optimis tentang masa depan Afghanistan. Taliban telah menunjukkan bahwa mereka mampu memerintah negara dengan relatif stabil. Mereka juga berjanji untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membangun kembali Afghanistan. Hanya waktu yang akan menunjukkan apakah Taliban dapat membawa perdamaian dan stabilitas ke Afghanistan. Jadi, bagaimana perasaan yang kamu rasakan saat melihat kondisi Afghanistan saat ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau mau nyawer, ya boleh-boleh aja. Terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.